Jadi sebenarnya Mbak Lia, gerakan kita kurang efektif kayaknya. Kenapa? Karena eh, pohon ini jarang sekali yang tumbuh di dekat pohon induknya. Iya, jarang sekali. Terus kemudian dari masukan dari Kak Adi nih ya, dari Kak Adi yang dari Mataram. Jadi misalkan nanti kita mengambil bibit pohon endemik yang berada di sumber mata air, sama halnya kita merusak itu. Nah, kemudian di sumber mata air kita itu terdapat banyak sekali sampah. Jadi Kak Adi bilang, mana lebih penting air apa sampah? Jadi jawabannya dua-duanya penting. Ketika ada air, logikanya ketika ada air tapi kotor, nambah kerjaan lagi. Nah, jadi dua-duanya harus seimbang. Pak Sep, ada Pak Sep mau ngasih Pak Sep. masukan? Ada masukan Pak? Dan ini juga Mbak Lia, kita terpaku hanya di satu pohon, maksudnya jenis pohon, satu jenis pohon. Apakah nanti kita akan tambah jenisnya atau gimana? PS. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tentang kegiatan kita ya. Dari tadi kita di kelompok 2 ya, kelompok 2. Yang lokasi awalnya kita ke Rembuk dan kita sudah mengetahui lokasi atau lokasi sumber mata airnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pencarian bibit ya kita tahu sendiri, kita jarang atau tidak bisa menemukan pohon yang disebutkan tadi pagi pas briefing. Yang pertama ara, kemudian bantek dan beringin. Itu tidak bisa ditemukan di 3 lokasi yang sudah kita kunjungi. Ya, mulai dari Rembuk, Lembah Rinjani sama Jorong Bangket. Iya, di Jorong Bangket. Jauh ya. Oke, jadi seperti Pak Udi tadi, kita ke lokasi mata air itu bukan untuk mencari bibitnya ya, bukan untuk memindahkannya ke polybag lalu dikembalikan lagi, bukan kan? Nah, yang itu cuma hanya mengetahui lokasi mata airnya doang. Kita cari bibit di tempat yang lain. Nah, dan sekarang kita sudah mendapatkan beberapa bibit tadi yang kita tidak ketahui jenis dan namanya, kebanyakan. Yang saya tahu itu sarang ulu aja yang tadi itu. Ya, sarang ulu. Nah ini. Ya, sarang ulu aja dan beberapa pohon yang ada di hutan Jorong Bangket saja. Ya mungkin untuk kedepannya kita bisa melakukan hunting bibit ini dengan cara yang berbeda lah, biar lebih efektif. Ya, oke, jadi itu saja. Thank you masukannya Bapak-Bapak guru. Ya, saya tanggapi dulu ya sebelum nanti kita minta dari tamu kita juga untuk ikut memberikan sedikit evaluasi. Yang pertama, betul Pak Guru sudah dijawab. Jadi kita tidak memindahkan bibit yang sudah ada di mata air ya. Tujuannya hari ini adalah kelas literasi lingkungan di mata air agar kita tahu di mana lokasi rehabilitasi kita. Dan nanti selain para pekasih yang merawat, kalian juga ikut merawat, tahu tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, air dan sampah. Ini dua isu ini memang Pak Guru yang sudah 2 tahun terakhir kami sama Geopark kerjakan. Dan ini bukan pekerjaan satu orang dan ini bukan pekerjaan satu hari. Ya. Kalau tadi kakak-kakak di sana melihat ada banyak sampah, itu salah satunya. Sampah ini kan sama seperti air, Kak. Itu sifatnya lintas batas. Sampah kusuk itu sampai di Pulau Petung kalau sudah musim hujan. Iya. Dan masalah sampah itu masalah sistem. Jadi nanti kita ngobrolin ini ya. Iya, oke. Siapa tahu ada nemu ide-ide baru. Tadi satu lagi.
Kenapa hanya satu bibit? Jadi judul kita kan pohon endemik Pak Guru ya. Yang sudah teridentifikasi pohon endemik apa saja? Bantek. Ya, 8 kalau berani. Ya, itu. Jadi tidak terpaku hanya satu jenis Pak Guru, tapi ke setiap jenis itu. Nah, bahkan tadi di Jorong Bangket itu kita cuma nemu bibit yang itu yang depannya Pak Ahmad Neti. Dan itu ternyata juga termasuk pohon endemik di Jorong Bangket sana. Jadi ya, jadi semakin hari kita pengetahuan kita semakin banyak ini, ya sambil belajar. Ke depan ini memang tujuannya memang untuk lebih ke dokumentasi sih Pak Guru, karena harus dikerjakan yang ini, harus rame-rame untuk laporan dan lain-lain. Jadi untuk berikutnya teman-teman ini nanti kita akan membagi kelompok-kelompok kecil ya, secara